Ya, jadi kita ini nggak ada. Jadi lihatlah nyata Allah Ta'ala melalui sifatnya pada diri kita. Maka Rasulullah sudah mengingatkan kita kalau kita ini tidak bisa bertemu dengan zat Allah. Dan jangan coba-coba menghayal-hayalkan zat Allah begini begitu yang terlintas dalam hati dan pikiran, tolak. Termasuk nanti ketika kita menghadapi sakaratul maut, ya, iblis laknatullah itu dia akan menggoda kita dan dia mengatakan, akulah Tuhan selama ini yang kau sembah. Maka ketika kita tidak ada kajian tauhid yang ada di dada kita ini, maka kita bisa terjebak. Padahal menghadapi sakaratul maut itu ya hanya ada dua, ada husnul khotimah dan su'ul khotimah. Jadi berpikir dulu atau sadar, tentu sadar dulu baru berpikir. Ya, apa hasilnya itu sekali lagi, kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah pikiran itu yang akan kita atur. Kitalah yang mengatur pikiran. Tetapi kalau kita balik, berpikir dulu baru sadar, ini dampaknya adalah akan terjadi menjalani waktu demi waktu dalam kehidupan sehari-hari kita yang akan diatur pikiran. Kemudian kajian kita kemarin juga isinya, rumus berpikir itu hanya ada 3. Berpikir yang lalu, berpikir yang akan datang, dan berpikir sekarang. Kata Allah, wala takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Kalau artinya jangan takut dan jangan bersedih, sesungguhnya Allah beserta kamu. La takhaf, jangan kamu takut, karena memang kalau berpikir masa yang akan datang itu memang membawa goncangan pada pikiran kita dan berpengaruh pada fisik, bisa membuat kita galau. Dan kalau kita berpikir ke belakang, biasanya itu mengalami sebuah duka, kesedihan. Maka berpikir yang terbaik itu adalah berpikir sekarang. Ya, jangan kita salahkan iblis, setan ketika kita sholat. Baru kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Di dalam sholat itu pikiran itu main. Mainnya apa? Menyuruh kita untuk cepat menyelesaikan sholat itu. Ya kan? Nah, ini mempengaruhi. Jadi jangan lagi kita katakan setan itu yang menggoda kita, bukan, karena akibat kita berpikir ke depan. Dan kehusukan dalam sholat itu juga hilang ketika kita berpikir ke belakang. Apalagi kita tadi mau sholat, ada masalah, begitu kita sholat muncul itu. Maka sekali lagi ingat, berpikir yang masa lalu itu, yang lalu tidak akan kembali. Masa yang akan datang itu juga tidak ada pastinya. Boleh jadi umur kita belum sampai. Maka kawan-kawan sekalian, berpikirlah sekarang. Itu satu simpulan. Ini kita ulang sedikit ya. Yang kedua, ingatlah bahwa masa yang lalu dan akan datang itu sifatnya fiktif, nggak ada itu. Maka berpikirlah sekarang. Berikutnya tadi awalnya sadar. Nabi mengajarkan kepada kita setiap bangun tidur itu membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana
wa ilaihin nusur. Kalau diartikan doa itu, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Ya, coba kita lihat artinya. Yang menghidupkan kami sesudah mati. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kesadaran apa yang muncul yang harus kita isi, atau isi kesadaran apa yang harus kita lakukan? Maka saya tetap mengatakan kunu rabbaniyun, jadilah kamu insan rabbani. Isilah kesadaran itu dengan kaji yang sudah kita pelajari. Dan masing-masing dari sekian pembahasan, ya mungkin ada satu kalimat yang membuat yang membuat tajamnya spiritual kita, tajamnya keyakinan kita dalam rangka mengenal diri, mengenal Allah. Silakan saja itu dijadikan menjadi pusat kesadaran. Contoh begini, kita sudah membahas hadis, ya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, man arofa rabbahu fasadal jasad. Kalau diartikan, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal akan Tuhannya, binasa dirinya. Jemaah yang dimuliakan Allah, man arofa nafsahu, barang siapa mengenal diri. Tentu pertanyaannya, mana diri kita? Maka diri kita, ya, di dalam kitab Kanzul Ma'rifah ini pun mengatakan diri kita la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bihaqqin illallah. Diri kita ini lemah, tak punya kehendak, bodoh, mati, peka, buta, bisu. Nah, inilah diri kita. Maka kalau kita kumpulkan lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, peka, buta, bisu, maka kesimpulannya apa? Man arofa nafsahu bil mauti. Barang siapa yang betul-betul mengenal dirinya, dirinya itu mati atau tiada. Karena memang kalau ya lemah, ya sama seperti mayat. Mayat itu lemah, tak punya kehendak, dia bodoh, mati, peka, buta, bisu. Nah, inilah dasarnya kalau kita ini tiada. Itulah dia man arofa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya. Jadi diri kita sesungguhnya dalam kacamata hakikat kita nggak ada. Ya, setidak-tidaknya kita mengatakan pada kalimat yang lain, diri kita ini adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, kita nggak ada. Maka pertanyaannya, kalau kita tidak ada, lantas yang ada sekarang ini, ya, lantas yang ada sekarang ini ada siapa? Surah Az-Zariyat ayat 21 memberikan isyarat, memberikan petunjuk. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan akulah di dalam diri kamu itu, tapi tak pernah kamu pikirkan. Jadi kita nggak ada.
nafi. Isbatnya, kalau begitu kudrat yang ada sekarang ini, coba kita ini kan, kudrat yang ada di diri kita ini, kuasa yang ada di diri kita ini adalah nyata kudrat Allah. Sedangkan kita tadi lemah. Yang berkudrat ini, ya, ini mutlak kudrat Allah. Nah, ini kita mau mencoba mengisi kesadaran tadi. Kehendak yang ada sekarang ini di diri kita ini adalah nyatanya sifat iradat Allah. Kita nggak punya kehendak. Sadarilah itu. Pengetahuan ilmu yang ada di diri ini juga adalah tazallinya sifat Allah di diri. Ini adalah sifat Allah, sedangkan kita adalah bodoh, jahil. Hidup ini bukan hidup kita, kita mati. Kalau begitu ini adalah ayatullah, hidupnya Allah di diri. Ya, dan itu kembali lihat ke diri. Ayat-ayat Allah, hidup-hidup Allah, ini bukan hidup kita. Sama mendengar ini juga sama Allah. Kita tadi apa? Tuli. Ini basar Allah. Ini kalam Allah. Ya, makanya makrifat itu adalah ketika kita mampu membedakan mana muhaddas, mana yang qadim. Mana makhluk, mana khalik. Ya, jadi kita ini nggak ada. Jadi lihatlah nyata Allah Ta'ala melalui sifatnya pada diri kita. Maka Rasulullah sudah mengingatkan kita kalau kita ini tidak bisa bertemu dengan zat Allah. Dan jangan coba-coba menghayal-hayalkan zat Allah begini begitu yang terlintas dalam hati dan pikiran, tolak. Termasuk nanti ketika kita menghadapi sakaratul maut, ya, iblis laknatullah itu dia akan menggoda kita dan dia mengatakan, akulah Tuhan selama ini yang kau sembah. Maka ketika kita tidak ada kajian tauhid yang ada di dada kita ini, maka kita bisa terjebak. Padahal menghadapi sakaratul maut itu ya hanya ada dua, ada husnul khotimah dan su'ul khotimah. Nah, jadi kembali ke awal, jadi Rasulullah katakan apa tadi? Kita hanya bisa bertemu dengan sifat Allah. Itulah batas maksimal. Jadi ketika kita bisa mampu memahami bahwa tazalli nyata sifat Allah di diri, maka kalaupun kita bersolat, ya maka lihatlah diri itu dengan melihat sifat. Jadi nggak usah lihat sejadah lagi. Itu maka dikatakan Rasulullah, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasia manusia. Wa sirri sifati wa sifati la khairi, dan rahasia sifatku, ya, dan sifat al-insanu sirri, manusia rahasiaku dan aku rahasia manusia, dan rahasia diriku sifatku, dan sifatku itu tiada yang lain, itu adalah aku. Kalau itu faktanya, penjelasannya, kita sudah bisa melihat kok pada diam. Ya, kalau kita duduk dipahami itu, kita ya itu maka dikatakan beberapa kitab termasuk dalam kitab Tanwirul Anwar mengatakan bahwa diri kita ini mazhar Allah. Apa makna tempat melihat Allah? Tapi ingat, di garis bawah bukan melihat ya, tapi melihat sifat. Namun di sana punya keterangan sifat itu adalah kenyataan
zat. Artinya apa? Zat tidak akan pernah berpisah dengan sifat. Nah, begitu. Kalau bahasa humornya, ketika kita mencintai dulu mantan-mantan pacar kita, nggak bisa ketemu orangnya, rumahnya pun jadi. Kenapa? Kita punya keyakinan ketika melihat rumah itu dia ada di situ, kan kira-kira begitu. Nah, jadi kalau begitu, yang nyata di diri kita ini nyata kita atau nyata Allah? Kalau melihat teori itu tadi, maka dalam i'tiqad Allah lebih nyata, sedangkan kita gaib. Maka kalau orang masih mengatakan Allah itu gaib, dia yang nyata, itu tanpa disadarinya, hukum yang berlaku bagi dia itu syirik. Begitu dia. Nah, sampai situ. Jadi ketika kita sadar, isi kesadaran itu, kaji itulah, atau pemahaman dari kaji itulah menjadi sebuah kesadaran. Sadar kita, diri kita ini. Jadi jangan sadar kita lagi ya. Itu saya tetap ingatkan, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yang mana itu? Musyrik itu bukan seperti tuduhan kita kepada orang kafir. Karena ayat itu di awal dari ya ayyuhalladzina amanu. Ditujukan pada orang yang beriman. Orang yang mengunggulkan keakuan dirinya, itu dia. Dia lupakan Allah. Itu kalau seperti itu kondisi dia beribadah, maka dia dalam keadaan bernajis. Ya, kalau orang yang bernajis beribadah, tentu ibadah ditolak. Nah, ingat itu. Maka saya mengatakan kepada kita semua dan kepada diri saya, ketika katakanlah pada waktu yang sempit, ya ketika kita mau bersolat itu, bangunlah dulu. Dibangun dulu. Sadar itu. Ya, sadar tentang apa? Apa yang tuan-tuan sudah kaji. Ya, nah, oh ini nyata kau ya Allah. Nah, berhenti di situ. Berhenti itulah makna wukuf. Ya, wukuf itu ya seperti orang yang sedang melaksanakan haji. Wukuf di Arafah. Ya, berhenti dalam pengenalan. Berhenti dari situ. Ya, ingat. Ya, cara berpikirnya pun harus berpikir yang sekarang. Waktu itu sadar kita, sesadar-sadarnya. Ya, tapi jangan berubah pemahaman sesudah dia sadar ini tempat melihat Allah, lantas dia mengaku Allah. Aku nggak ikut campur. Karena teori yang kita sampaikan tetap dari awal, ya matahari tetap matahari, cahaya tetap cahaya. Nah, begitu. Ya, jadi bagaimana caranya? Kalaupun sudah ini nyata keberadaan Allah Ta'ala melalui sifatnya, ya masuk kepada pemahaman apa katanya kalalisanahu. Ya, artinya apa? No comment gitu. Ya, berada di situ saja. Ya, sadaran itu. Nah, ya. Berdoa pun kita, kesadaran itulah yang menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena sifat sadar itu adalah sesungguhnya juga itu adalah keberadaan Allah. Nah, jadi betullah tidak satu jalan ke Roma, tidak satu cara untuk menuju kepada Allah. Tapi intinya diawali dari sebuah pengenalan. Bagaimana bisa kita menciptakan kesadaran ketuhanan kalau kita sendiri tidak mengenal yang namanya zat wajibal wujud? Maka sangat populer saya katakan, kita tidak akan pernah bisa mengingat sesuatu yang tak kita kenal. Iya kan? Mana mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang nggak kita kenal? Ya, ngayal itu. Nah, maka saya ingatkan balik, ya. Pantas kalau Imam Ghazali ketika dia mau pergi sholat berjemaah, dia tidak sampai, setelah sampai di masjid dia tak jadi sholat berjemaah. Ya,
Ini kisah kias namanya. Dia nggak jadi sholat berjamaah, dia pulang. Ketika dia pulang ke rumah ditanya jemaahnya, Tuhan, kenapa Tuhan tidak jadi sholat berjemaah? Imam Ghazali mengatakan yang kulihat mulai dari depan sampai ke belakang adalah binatang semua. Kenapa? Binatang nggak wajib mengenal Allah. Tapi kalau kita wajib awaludin ma'rifatullah. Nah, jadi di apa namanya, ciptakanlah kesadaran tentang itu. Ya, membangun ini saya katakan adalah sebuah kewajiban kita supaya kaji itu bermakna, gitu dia. Ya, kenapa? Karena kalau kesadaran keakuan kita sebenarnya itulah iblis itu. Ya makanya bahasa lelucon saya sering saya bilang ya bahwa iblis, setan, ketika Ramadan Ustaz Dawah mengatakan iblis itu dibelenggu, ya kan? Nah, gara-gara ucapan Ustaz di mana-mana masjid, iblis sama setan mereka pun mengadakan muktamar. Muktamar apa? Kongres yang menyikapi pernyataan itu. Nah, gimana kata pimpinan iblis? Ya kan, kalian dengar itu di mana-mana masjid, ku dengar kita yang disalahin. Kenapa? Ramadan tiba, setan dibelenggu. Kalau kita dibelenggu kan berarti orang tuh puasa semua. Tarawih sampai akhir. Tarawihnya pun enak-enak lah gitu kan, karena kita nggak aktif. Kan udah dibelenggu. Tapi kenyataannya coba, mereka nggak puasa, kita juga yang dituduh. Makanya dari kongres itu kesimpulannya apa? Para iblis dan setan itu mereka mau menyerahkan mandat, nggak mau lagi jadi setan. Kenapa? Karena manusia pun udah lebih parah dari kita, kata mereka. Tapi itu bahasa canda. Ya, jadi kesadaran yang kita bangun hari ini lewat kajian ini adalah sadar ketuhanan. Kira-kira dalam prakteknya bisa nggak itu? Saya mohon maaf, karena ini memang saya tanya. Karena boleh jadi kadang-kadang begitu. Aku yang paham, jemaah tak paham. Cuma ketika ditanya paham, kata orang itu. Kalau ini bisa kita pahami, isi kesadaran di diri kita ini adalah tentang kajian ma'rifat ini, insya Allah itu tergambar dalam kehidupan. Ya, kita nggak perlu tinggi ilmu, tetapi semakin baik akhlak kita, itulah buktinya. Sembahyang bukan ukurannya, itu memang Allah bilang as-salatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Tapi kenapa sandal juga bisa hilang? Sesama pengurus masjid pun bertengkar kan? Coba muncul surat kaleng protes. Kok bisa? Ya kan, kalau anggota PP berantem bawa parang, baco-bacoan, Pak Sukir di simpang sana, kita bisa terima karena mereka merebut lahan. Tapi kalau di masjid orang berantem, ya kan, gara-gara penentuan pengurus BKM, kan aneh itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, artinya apa? Ingat kawan-kawan sekalian, ya bahwa bukti kita betul-betul memahami kaji itu bisa menjadi karakter diri kita, menjadi kepribadian kita, maka itu terlihat dari akhlak kita. Ya. Makanya pernah saya bercanda, kalau tadi kita mengaji belum mengaji, di rumah si marah saja, istri pun heran. Ya kan, begitu kita mengaji, wah, ada perubahan. Istri minta 10.000, kita kasih 100. Istri minta 100.000, kita kasih 1 juta. Wah, pasti istri tanda tanya, kok berubah baik abang ini ya? Iya kan? Minta 1 juta, kasih 10. Iya, insya Allah mau ngaji kita pasti diingatkan ya. Bang, ini kan malam Sabtu, ngaji lah bang. Karena tadinya dari pelit jadi baik. Coba kalau tadinya waktu belum mengaji baik, sesudah mengaji pelit, akhlaknya pun sudah berubah, makin parah, marah-marah aja. Kira-kira apa bikin abang nih begini? Udah gara-gara mengaji nih. Kan begitu. Makanya sering dituduh orang ngaji itu ngaji gila. Karena tanpa kita sadari, akhlak kita tak berubah.
Iya kan? Jadi prinsip akhlak itu saya nggak bicarakan bagaimana akhlak kepada Allah, kepada Rasul, ya kan? Pada orang tua enggak lah, itu kita kan bukan anak-anak. Cuma untuk kita ini, yuk kita berakhlak untuk diri kita sendiri. Nah begitu dia. Di sana penekanannya. Nah cuma yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi pada malam hari ini saya nggak panjang-panjang, ya sadarilah di dalam isi kesadaran itu kalau kita ini tiada, kita ini gaib, yang nyata ini adalah nyata Allah. Sekali lagi saya katakan, ini nyatanya Allah melalui sifatnya pada diri. Maka melihat Allah ya tidak lagi di luar diri, tapi lihatlah diri itu, baik diri zahir kita maupun diri batin kita. Kenapa? Karena zahir dan batin itu adalah satu kesatuan. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nyata dia. Nah, sekali lagi saya ingatkan kita untuk bisa memandang itu. Ya saya sering tanya, kita ini tidak akan bisa melihat wajah sendiri tanpa alat bantu. Ya siapapun kita tak bisa melihat wajah sendiri. Tapi kalau pakai kaca kita bisa. Artinya apa? Jangan kau lihat keakuan kau, karena kau itu tak ada. Nah itu makna itu. Maka kita tak bisa melihat wajah. Maka kalau kita begitu, lihatlah sifat ini. Tak usah lagi pala, ini tangan, ini jangan. Ya kan, pandang saya zahir ini pun dia. Ya batin, kudrat, iradat, ilmu itulah dia. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, nggak usah panjang-panjang, singkat, tapi bisa dipahami. Kalau belum juga paham, kita buka diskusi. Ya, nah seperti itu. Simpulnya, dulukan kesadaran, baru berpikir. Isilah kesadaran, kesadaran itu diisi dengan kajian, dengan ilmu, makrifat itu. Maka dengan kesadaran itulah kita beribadah kepada Allah. Makanya Allah tidak membolehkan orang sholat dalam keadaan mabuk, karena orang mabuk itu nggak sadar, iya kan? Nah cuma sadar itu, ya ini juga nyatanya dia. Karena sadar itu bersumber dari sifat hayat. Ya, sifat hayat itu adalah simpulan dari sifat yang 7. Ya, nah mudah-mudahan Allah memberi kita paham dan Allah juga memberikan hidayah kepada kita untuk bisa cara mengamalkan kaji itu begitu. Ya, saya ingin juga ketemu ingin juga dengar jawaban kawan-kawan. Ya, karena minggu yang lalu saya katakan cobalah diamalkan bagaimana membangkitkan kesadaran, isilah kesadaran itu dengan kaji, ya bahwa ini keberadaan dia, kemudian berpikirlah sekarang. Tujuannya itu ketika kita sadar sekarang, berpikir sekarang. Ya, itu saja, lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatuh wa salama ya mujibas sa'ilin ya munjilal munjilin ya akramal akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma mudun alaina ya Allah bi safail ma'rifah wa lana tasihal muamalah bima bainana wa bainaka ala sunnah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.